Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menggenggam langit tanpa tiang, yang membolak-balikkan hati manusia, yang mengatur rizki, jodoh, hidup dan mati kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita semua yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernah tidak kita bertanya dalam hati, kenapa hidup saya berat sekali ya Allah? Sudah berdoa, belum terkabul. Sudah berusaha, hasilnya belum terlihat. Sudah sabar, tapi ujian datang lagi. Allah jawab itu dalam Al-Quran. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami beriman, sementara mereka tidak diuji? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Artinya apa? Kalau kita beriman, pasti diuji. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, kalau ujiannya besar, itu tanda Allah ingin menaikkan derajat kita, bukan menghancurkan kita. Saya ingin ceritakan satu kisah. Ada seorang ibu, suaminya terkena PHK, tabungan habis, anak sakit, rumah kontrakan hampir jatuh tempo. Suatu malam dia sholat tahajud, tangisnya pecah. Dia berkata, "Ya Allah, aku tidak kuat, tapi aku juga tidak mau jauh darimu." Kalimat ini luar biasa. Banyak orang ketika tidak kuat malah menjauh dari Allah, tapi ibu ini tetap bertahan dalam sujud. Allah berfirman, "Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Beberapa bulan berlalu, dia mulai usaha kecil-kecilan dari rumah. Awalnya sepi, bahkan pernah sehari tidak ada pembeli. Tapi dia punya satu kebiasaan, tetap sedekah, walau cuma 1.000, 2.000. Orang mungkin bilang, lagi susah kok sedekah, tapi justru disitulah letak imannya. Dan Masya Allah, perlahan Allah bukakan jalan. Pesanan bertambah, rezeki mengalir dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah sudah berjanji, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Lihat, bukan manusia yang menjanjikan, tapi Allah sendiri. Saudaraku, kadang kita bertanya, kenapa doa saya lama sekali? Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa doa itu tidak pernah sia-sia. Bisa jadi dikabulkan langsung, ditunda karena Allah siapkan yang lebih baik, diganti dengan dijauhkan dari musibah. Masalahnya, kita maunya cepat, padahal Allah tahu waktu terbaik. Seperti buah yang belum matang, kalau dipetik terlalu cepat, rasanya asam. Begitu juga doa. Jangan putus asa. Allah berfirman, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Putus asa itu senjata syaitan. Syaitan tidak perlu membuat kita kafir, cukup membuat kita merasa Allah tidak peduli. Padahal setiap air mata kita, Allah lihat. Setiap keluhan dalam sujud, Allah dengar. Tidak ada doa yang hilang. Kita sering merasa paling menderita. Padahal Nabi Ayub diuji sakit bertahun-tahun. Nabi Yusuf dipenjara tanpa salah. Nabi Muhammad dihina, dicaci, dilempari batu. Tapi mereka tidak pernah berkata, "Ya Allah, kenapa aku?" Mereka berkata, "Ya Allah, aku yakin Engkau maha bijaksana." Kalau hidup kita hari ini masih bisa makan, masih bisa sholat, masih bisa tersenyum, maka sebenarnya kita masih sangat diberi nikmat. 3 kunci menghadapi ujian. 1. Sabar. Bukan berarti diam tanpa usaha, tapi tetap taat walau keadaan sulit. 2. Sholat. Jangan tinggalkan Allah saat kita butuh Allah. 3. Sedekah. Sedekah itu bukan mengurangi, justru membuka pintu langit. Seringkali pertolongan Allah datang saat kita hampir menyerah. Seperti laut terbelah saat Nabi Musa sudah terjepit. Seperti Nabi Ibrahim diselamatkan saat api sudah menyala. Allah ingin kita yakin sepenuhnya bahwa pertolongan itu murni darinya. Saudaraku, kalau hari ini hidupmu berat, tersenyumlah.
karena mungkin Allah sedang menghapus dosamu, mungkin Allah sedang mengangkat derajatmu, mungkin Allah sedang mempersiapkan hadiah besar untukmu. Ingat satu kalimat ini, Allah tidak pernah salah mengatur hidupmu. Kalau sekarang sakit, itu bagian dari cerita. Kalau sekarang susah, itu bagian dari proses. Kalau sekarang menangis, itu bagian dari penguatan. Dan yakinlah, di balik setiap luka, ada cahaya. Di balik setiap air mata, ada kemuliaan. Di balik setiap kesulitan, ada kemudahan. Jika ceramah ini menguatkan hati Anda, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Mari, sebarkan harapan dan kebaikan. Tulis di kolom komentar, "Ya Allah, aku percaya rencanamu lebih indah." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.